dalam agama Islam pada usia 15 tahun. Siapa yang ngajak Abu Bakar Siddiq? Jadi pantas kalau Rasul bilang begini, kalau seluruh amal umat manusia sampai hari kiamat ditimbang dengan amalnya Abu Bakar, maka tetap lebih berat amalnya Abu Bakar, satu orang doang. Amalnya Abu Bakar. Kenapa? Karena orangnya itu dia tahu istrinya buahnya Naufal membuat perapian, bukan tikarnya yang dibakar, tapi Naufal ini membuat perapian di bawah supaya keluar asap. Nanti kalau sudah keluar asap, Zubair kan diikat pakai sesak napas. Dan kalau sudah napas, kemudian minta ampun sama pamannya dan dia kembali ke dalam agamanya. Itu disiksa berhari-hari sama pamannya Naufal, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum. Kata, apakah kamu mau kembali ke ajaran nenek? Itu Pak. Kita dapat Islam dari siapa? Dari orang tua. Lahir sudah Islam. Sahabat luar biasa. Bilal bin Rabah coba Pak. Siksaannya luar biasa. Zubair. Sumayyah binti Khayyat. Bu, itu adalah apa namanya? Orang yang syahid pertama kali di dalam ajaran agama Islam itu perempuan, bukan laki-laki. Namanya Sumayyah binti Khayyat. Syahid. Orang yang pertama kali syahid di dalam agama Islam itu Sumayyah binti Khayyat, perempuan. Ya, kenapa syahidnya? Ya dia mohon maaf, ada tombak dipegang sama Abu Jahal. Nah, Abu Jahal pegang tombak, Pak. Ya, Abu Jahal minta Sumayyah binti Khayyat untuk kembali ke dalam ajaran agama nenek moyangnya, tapi Sumayyah nggak mau. Tombak dipegang sama Abu Jahal, mohon maaf kalau saya ceritakan. Kemaluannya ditusuk sampai tembus ke kepalanya. Itu orang pertama kali syahid di dalam agama Islam. Kemaluannya ditusuk sampai tembus ke kepala. Itu dia, di Mekah ketika itu. Luar biasa. Dan makanya hadirin rahimakumullah, setiap orang itu punya ujian. Bapak punya ujian, saya juga punya ujian. Ujian yang dikasih ke Bapak, Allah nggak kasih ke saya. Kenapa? Karena Bapak yang sanggup, saya tidak sanggup. Ujian yang dikasih ke saya, Allah tidak kasih ke Bapak. Kenapa? Karena Bapak nggak sanggup, saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak pernah kasih ujian yang orang tidak sanggup untuk menerima. Kita ini masing-masing semuanya punya ujian, Pak. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah kamu mengira kamu sudah merasa orang beriman? Oh, sorry, kata Allah. Jangan bilang dulu kamu orang beriman. Kenapa? Karena syarat orang beriman itu harus diuji. Dunia ini tempat ujian, ad-dunya makanul bala. Dunia tempat ujian dan dunia tempat kematian. Kalau nggak mau mati, jangan hidup di dunia. Kalau hidup di dunia harus berani mati. Kalau nggak mau diuji, jangan hidup di dunia. Karena dunia ini memang tempat ada kutu di atas perapian. Cakep gitu. Iya, ada pita di uji sama Allah. Ya. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira kamu sudah beriman padahal kamu belum aku uji, kata Allah. Walaqad fatannal ladina min qablihim, dan sebelum kamu diuji sama aku, kata Allah, sudah ada jutaan orang yang sudah aku uji. Jadi kalau kita lagi diuji sama Allah, jangan merasa ujian itu punya kita. Kalau kamu diuji masalah anak, kata Allah, sudah ada Nabi Adam, Qabil sama Habil. Nabi Nuh, Kan'an, yang tidak mau ikut bahterahnya Nabi Nuh. Kalau kamu diuji sama istri yang gak mau taat, udah ada contohnya. Nabi Lut alaihissalam, istrinya kagak mau taat sama Allah, gak mau taat sama Allah. Istrinya bukan lesbi, kan Nabi Lut tentang lesbi dan homoseksual. Ya, istrinya bukan lesbi, tapi mendukung program lesbian. Tuh. Kalau ada yang mendukung itu, berarti ikut istrinya Nabi Lut. Kalau ada istri yang gak mau, ya kalau ada suami yang gak mau taat sama Allah, udah contohnya siapa? Siti Asiyah, istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Di dalam kitab Qami'ut Tughyan, Pak, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, iblis datang ke istananya Fir'aun, ketok pintunya, ketuk istananya Fir'aun. Ketika dibuka sama Fir'aun, Fir'aun tanya, siapa engkau? Iblis yang datang nih, Pak. Ya, kalau engkau mengaku sebagai Tuhan, engkau pasti tahu siapa aku. Akhirnya iblis disuruh masuk sama Fir'aun. Kemudian ngobrol sama Fir'aun, setelah ngobrol selesai, kata iblis bilang begini, wahai Fir'aun, apakah kamu tahu? Kamu ini orang paling durjana di muka bumi ini. Tapi ada orang yang kedurjanaannya melebihi dirimu. Kaget Pak Fir'aun. Gila, udah ngaku Tuhan, apa namanya? Ngaku Tuhan, terus rakyatnya gitu. Tapi Fir'aun nggak nyimpan emas 74 kilo, yang nyimpan korun. Ya, itu dia. Ya, itu Pak, Masya Allah. Fir'aun ini durjana luar biasa Pak. Kata iblis bilang, tapi ada makhluk yang lebih durjana darimu. Siapa yang lebih durjana dari sana? Orang yang punya sifat